hal yang paling tepat tuh nggak ada emosional, harusnya ya dibicarakan aja baik-baik. Ya dibicarakan aja baik-baik. Bang Rasman sempat cerita, saya nih nggak mau yang namanya memisahkan antara anak dan ibu. Jangan sampai ada tebang pilih, ada oh ini kok ini bisa seperti ini enggak gitu. Kan ada satu perbedaan. Fitri ini berdiam diri dalam keadaan sekarang ini, yang sekarang ini juga dia agak sedikit takut ya, karena kan ini ancaman ya. Ya, kalau lihat fakta yang terjadi pada waktu malam itu kan kejadiannya cukup spontan ya. Artinya karena ini fakta ya, bahwa Loli itu nelpon menggunakan teleponnya Gojek ya, Gojek Maxim. Dan kebetulan di situ juga dibuktikan juga sama Bang Rasman bahwa ada percakapan, ada WA-nya bahwa bukan Bang Rasman yang membuat seperti itu. Semua tuh berjalan karena memang Loli keluar secara kabur. Terus langsung dia nyari nomor teleponnya Bang Rasman, terus ditelepon. Akhirnya juga Bang Rasman kaget karena di situ malam ya, jam 11. Akhirnya terjadilah satu pembuktian karena Bang Rasman juga nggak yakin tadinya itu siapa. Akhirnya sampai ke tempat hotel ya kalau nggak salah ya di situ. Akhirnya sama Bang Rasman, karena Bang Rasman juga nggak mau disalahkan. Ini juga karena kan juga kalau telepon ke ibunya juga kan dia takut juga kan, karena waktu lagi berseteru dan lain-lain kan. Makanya hal yang paling tepat adalah ke kantor polisi. Tentunya kantor polisi terdekat itu posisinya di Jakarta Selatan pada waktu itu. Akhirnya dibawalah Loli itu ke Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut itu terjadi, kalau ngomongin masalah faktanya itu pada waktu kejadian itu pun semua tuh ngelihat. Bahkan ada media di situ. Ya karena memang ini transparan, nggak ada yang dibuat, nggak ada yang direncanakan, semua tuh berjalan sesuai apa yang ada. Kronologi cerita ini sesuai apa yang natural ya. Jadi begitu datang, Loli berkata dan berbicara apa yang disampaikan di media sosial, saya nggak usah jemputin lagi. Dan dia mengatakan sesungguhnya, keluh kesahnya dan lain-lain. Terus tidak lama kemudian NM datang. NM datang tuh beramai-ramai. Dan juga secara spontan karena mungkin dia merasa anaknya kan, nyamperin anaknya. Dan anaknya juga nggak mau, menolak gitu loh. Sampai terjadi ada kata-kata kan kelihatan tuh di media sosial juga kelihatan kan. Itu juga menandakan bahwa dia anaknya tuh dia nggak mau gitu loh. Nah karena anaknya nggak mau, emosionalnya NM juga mulai memuncak, terjadilah kekisruhan itu. Nah kekisruhan itu juga sebenarnya hal yang paling tepat tuh nggak ada emosional, harusnya ya dibicarakan aja baik-baik. Sudah tenangkan kan seperti itu. Tapi kan ternyata di CCTV pun terlihat gitu kan. Siapa yang menyerang, siapa yang memukul gitu kan. Terjadilah kontak fisik. Itu yang terjadi ya, sesuai dengan apa yang ada di dalam CCTV tersebut. Bahkan juga ada juga nih media juga yang menyuting pada waktu itu dan melihat keadaannya Loli pada waktu itu kepada NM pada waktu datang kan. Iya, ini fakta yang terjadi. Jadi di situ ada jamnya, ada tanggalnya. Nanti kan bisa dicek karena kan nanti bisa dijadikan saksi ya. Apakah ini masuk unsurnya kan gitu. Tapi kalau lihat di sini penculikan, apa yang diculik kan harusnya juga kita ya selaku yang paham tentang hukum tentunya kita berbijak juga ya, apa yang dilakukan Bang Rasman ini juga nggak mau salah kaprah, yang dilakukan sesuai dengan SOP dan dia tahu akibatnya kalau dia melakukan hal-hal yang melanggar ataupun membuat satu kericuhan. Karena jujur Bang Rasman sempat cerita, saya nih nggak mau yang namanya
memisahkan antara anak dan ibu, bahkan juga nggak mau juga membuat kisruh, ribut-ribut dan lain-lain. Tapi kan ternyata memang di sini bisa ngelihat lah di anak ini kan juga seperti apa gitu loh, keadaan mentalnya, keadaan kondisi keadaannya kan gitu, itu yang terjadi. Saya rasa ini sangat tepat dan juga pihak kepolisian juga harus berhati-hati, jangan sampai ada opini-opini yang membangun sehingga ini menjadi kasus ini buyar gitu loh. Jadi ini jangan sampai ini terjadi karena kita fokus kepada protap, apa yang dijalankan sekarang, apa yang menjadi satu aduan ataupun laporan yang perlu ditindaklanjut, ya itu harus proporsional. Jangan sampai gara-gara netizen, gara-gara ada hal-hal yang menggiring sesuatu hal yang sebenarnya ini sangat penting untuk dijadikan satu kepastian hukum, ini malah buyar gitu kan. Jadi jangan sampai seperti itu, saya rasa seperti itu. Saya sangat miris sekali dan sangat amat prihatin ya keadaan seperti ini gitu loh. Karena lawyer itu kan penasihat hukum ya, dan penegak hukum juga memberikan satu manfaat kepada kliennya sehingga kita semua tahu bahwa klien itu harus mendapatkan haknya, ya kan. Tapi seorang lawyer ya yang sedang bekerja dalam posisi menjalankan tugasnya, sementara dia juga dalam posisi yang institusional ya. Jadi saya rasa ini sudah cukup baik kalau menurut saya ya. Karena saya juga tidak memihak hak seorang yang kalau yang salah ya salah. Tapi saya lihat di sini Bang Rasman udah cukup betul ya. Karena dia bawanya ke Polres Jakarta Selatan. Dan juga dalam posisi ini kita nggak bisa melihat bahwa ini adalah membentuk suatu proses kejadian ini, nggak ada itu kalau bisa dilihat dan bisa dibuktikan kan. Terus pertama, yang kedua, kalau memang Bang Rasman ini ada unsur-unsur tertentu kan pasti langsung kelihatan lah dari pertama kali ngebawa itu. Nah itu kan juga harus jelas. Jadi proses hukum yang dilaporkan itu juga pihak Polres juga hati-hati juga nih, karena ini menyangkut juga laporan kan. Laporan itu kan harus sesuai dengan apa yang dilaporkan. Jangan juga apa yang dilaporkan ini tidak sesuai dengan proses kejadiannya kan gitu. Terus dipelintir lah dengan adanya netizen dan lain-lain, itu pengeroyokan juga kan harus dibuktikan. Jangan juga ini pengeroyokan atau seperti apa kan kelihatan. Kalau memang anaknya udah nggak mau kan harusnya ada cara lain. Duduk bareng, terus membuat situasi yang tenang dulu. Jadi tidak arogansi, harus benar-benar dalam posisi yang semua yang adem dan tenang ya. Sehingga prosesnya bisa selesai sih sebenarnya. Karena kan ibu dan anak ini kan darah daging ya, yang harusnya tidak bisa dipisahkan walaupun dalam posisi yang sangat amat hebat ya, ributnya ya ataupun bencinya ya gitu. Ya pada waktu itu juga langsung segera divisum. Mungkin hasil visumnya nih kita lagi tanya nih sudah keluar. Terus disampaikan ke penyidik, dan kemarin 2 saksi dan 2 korban ya sudah dimintai keterangan, sudah dipastikan, dan alat-alat buktinya termasuk dengan CCTV juga sudah dilihat. Kita sama-sama melihat semua. Nanti kita bisa lihat lah kondisi keadaan sesungguhnya, karena itu nggak mungkin bisa direkayasa, semua tuh sesuai dengan apa adanya. Ya, boleh nanti dicek material formilnya kasus ini. Nah, itu yang paling terpenting. Ya, saya berharap Polres Jakarta Selatan cepat menindak kasus ini. Karena kita melihat satu bentuk contoh-contoh ya yang ada di media sosial tentunya.
ada pengguna jalan, dia tetap bersalah, mepet-mepet, terus akhirnya juga ada orang yang emosional, gebrak mobilnya, terus ngata-ngatain, terus mukul. Walaupun nggak berdarah ya, tapi ditahan di proses hukum, cepat prosesnya, ya kan? Ini juga menjadi contoh kan, apa sih reaksinya Polres Jakarta Selatan dalam hal ini, kan harus gitu. Jangan sampai ada tebang pilih, ada oh ini kok ini bisa seperti ini enggak gitu. Kan ada satu perbedaan. Kita kan menganalisa bagaimana kinerja Polri, bagaimana Polri bertindak. Ini juga jangan, walaupun anak dia membela anak, tapi kan dalam proses ini kan ada orang, manusia yang ngebantu juga di situ. Jangan kita ngelihat karena seperti apa kan, tapi kan ini di kantor polisi, posisinya ada di rumah penegak hukum, di tempat penegak hukum, yang harusnya kita menjadi contoh kan, harus oh ternyata langsung ditindak dengan enaknya gitu kan, memukul kan. Nah kalau lihat di CCTV-nya kan ngebentak-bentak, mukul. Bahkan kalau dilihat dari itunya ada meludahin gitu kan. Itu yang sangat amat terjadi sesuai dengan fakta ya seperti itu. Bahkan juga ada di CCTV dorong-dorongan. Nah, hal tersebutlah yang memicu akhirnya terjadi kontak fisik kan. Seperti itu, dorong-dorongan dulu terus akhirnya terjadi kontak fisik. Ya kalau seseorang ya pernah mengalami satu proses hukum terus akhirnya diadili dan dia menjadi terpidana ya, tentunya ini satu contoh bahwa dia melakukan hal lagi seperti itu menjadi catatan biasanya di dalam kepolisian ya. Nah ini kan lebih bisa melihat nih pihak kepolisian dalam hal ini apakah hal tersebut tuh lazim ya, karena jelas ini mencederai seorang advokat yang sedang menjalankan tugasnya, padahal ini dia tidak ada niat apa-apa ya, walaupun anaknya juga mau diasuhkan sama Bang Rasman. Dan juga di media sosial juga sudah direlakan, ya kan. Tapi di sini kan jelas bahwa tidak ada rekayasa. Kalaupun ada rekayasa ya silahkan aja buktikan. Jadi kita jangan opini, jangan menduga-duga, jangan memberikan satu statement yang nggak berdasar ya. Harus ada landasannya seperti itu. Iya, tentunya segala sesuatu yang pernah dialami di masa lalu dalam proses hukum, terus akhirnya dipidana, terus menjalankan hukuman, terus akhirnya dia melakukan hal ya yang melanggar hukum, tentunya ini harus cepat ditindak, sebenarnya seperti itu. Jadi emang dalam hal ini kita lihat polisi itu harus benar-benar presisi. Artinya presisi ini menjalankan segala tugas dan bentuk komitmen pihak kepolisian dalam menangani satu perkara. Baik itu perkara yang sifatnya urgensi maupun perkara-perkara yang dalam proses pendalaman. Tapi kalau yang urgensi kan sebenarnya kalau kita lihat di sini banyak contoh-contoh nih. Karena kita lihat nih kalau di YouTube atau di Instagram yang hal-hal yang sifatnya viral yang menjadi satu tontonan publik ya. Orang arogansi lah, pepet-pepetan mobil itu yang sangat amat simple ya. Yang sering juga kita lihat di Instagram, di YouTube, di TikTok dan lain-lain ya. Itu kan cepat banget reaksinya. Ya. Bahkan dia menenteng-nenteng pistol, walaupun pistolnya mainan ya, ataupun pistol itu tidak senjata api sesungguhnya. Saya rasa ini menjadi satu sorotan dan viral. Polisi harus bertindak cepat gitu loh. Tapi kan ini menjadi viral juga, saya lihat kok nggak cepat gitu loh. Saya melihatnya ini kan viral nih. Kan ada orang melakukan suatu tindakan yang dirasa ini adalah bentuk pemukulan, ya kan? Dan memang cacian maki, bahkan juga sudah dibuktikan di media sosial. Ini kita ngomong semua fakta ya. Di media sosial, iya saya mukul. Bahkan untung aja nggak saya injek-injek mukanya. Itu ada tuh di media sosial.
hal tersebut lazim tidak dengan keadaan seperti itu gitu kan. Itu kan juga hal yang oke boleh, tapi kan di sini kan ada prosesnya. Ini yang dijelaskan di sini. Dan sampai juga kita lagi proses hukum ini ada hal-hal yang mengaburkan gitu loh. Opini-opini lagi membangun sehingga pihak kepolisian kan fokus kepada proses hukumnya yang sedang viral. Jangan juga ditandem hal-hal yang mengimbangi sehingga proses hukum ini jadi tidak fokus. Ini yang terjadi nih. Kan kita melihat jangan sampai itu terjadi karena segala fakta harus dibuktikan. Fakta nih, udah ada fakta nih, dibuktikan. Kalau sudah dibuktikan tentukan kepastiannya. Jadi jangan ngambang gitu kan. Jadi begini, kalau Fitri tanggal 10 itu resmi saya ditunjuk sebagai kuasa hukum ya dalam kasus dia. Ada beberapa kasus itu yaitu adanya laporan. Laporan itu laporan pengancaman pada waktu itu di kantornya. Nah ini bentuk dari pengancamannya nanti biar polisi lah yang bisa mendalami ya bentuk-bentuk pengancaman itu. Nah pada waktu itu kenapa saya ditunjuk dari kuasa hukumnya karena memang Fitri saya kenal sudah lama. Terus yang kedua dia lebih dekat lah secara batin dan tahu bagaimana saya berteman kan sudah cukup lama. Jadi memang dalam hal ini Fitri mempercayakan saya dan melihat memang saya ini kan tidak suka juga berseteru dengan orang. Tapi kalau memang orang yang sudah minta keadilan di dalam proses hukumnya itu saya ngebantu. Karena saya kan lama juga di lembaga hukum kan. Jadi saya paham bagaimana untuk bisa membantu melihat dan menganalisa seperti apa kasusnya ini nih, seperti apa nih. Kalau boleh dilihat sekarang ini kan sudah berjalan nih, ada 2 laporan ya di Polres Tangerang Selatan. Itu adalah laporan bentuk pengancaman tadi. Yang kedua itu Undang-Undang ITE ya. Itu pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3. Ya kalau dugaan-dugaan tuh pasti ada dugaannya. Tapi ini kan harus didalami, harus dibuktikan. Nah, tentunya dari pihak kepolisian yang sekarang ini kita meminta ya laporan dari kemajuan kasus tersebut, laporan kita. Jadi semoga secepatnya nih pelakunya bisa cepat ketangkap. Siapa pelakunya karena kita lihat ya di sini Indonesia nih apalagi dalam proses pencarian seorang pelaku ya kan sekarang kalau undang-undang darurat kayak bom, narkoba itu melacaknya aja dengan cepat ya. Kita melihat memang benar-benar bagus kalau lihat ya, apalagi alatnya udah canggih sekarang. Saya rasa nih hal yang bisa dilakukan oleh polisi dengan cepat ya harusnya. Saya rasa kita tinggal menunggu nih bagaimana polisi bisa menindaklanjuti kasus laporannya Fitri. Semoga cepat tertangkap orangnya. Terus yang kasusnya juga yang sekarang ini jalan, katanya mudah-mudahan kan minggu depan tuh kata mau naik ke tingkat penyidikan. Ya kita lihat kalau memang itu bisa cepat, ya kita berharap semua kasus ini bisa naik semua, selesai. Karena kita berharap sekali ya, namanya pembuktian kan, semua itu pembuktian. Siapa pelakunya kan harus ditindak kan. Kalau dugaan-dugaan itu ada, dugaan-dugaan ya. Tapi kita kan nggak bisa menyimpulkan itu dugaan itu apakah itu benar. Tapi pihak kepolisian lah yang nanti yang bisa dari beberapa petunjuk-petunjuk kan sudah ada Inafis. Terus dari Mabes juga turun juga mengecek semua. Tentunya dengan ini kalau sudah dibantu, alatnya sudah canggih, tinggal kita lihat bagaimana nanti hasilnya ya. Saya berharap cepat, ya terus terungkap, itu yang terpenting. Karena kita semua nih
eh, menunggu dan melihat, dan memang Fitri siap ya kalau dibutuhkan apa yang menjadi satu support buat kasus ini bisa terkuak, apapun itu ya biar cepat diproses dan hukum ini bisa ditegakkan dengan seadil-adilnya, karena nggak mungkin Fitri ini berdiam diri dalam keadaan sekarang ini, yang sekarang ini juga dia agak sedikit takut ya, karena kan ini ancaman ya. Jangan sampai ini terjadi juga nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan, ya polisi bagaimana nih dalam hal ini kan harus minta perlindungan tentunya seperti itu.